Pas lagi bersih-bersih, kata mandornya gini, turun gitu. Karena memang udah ada suara ceket itu dari besinya tuh. Jadi udah kayak nggak bisa ngepang lagi. Oke. Yang lainnya turun, cuman dia nggak turun. Nggak tahu nggak kedengeran atau dituliin, nggak tahu ya. Turun katanya, nggak mau turun bang. Dan akhirnya itu si hanger yang atas itu lepas, nancep di sini. Aduh. Itu serentak dalam waktu sebulan kurang lebih itu keguguran semua. Yang hamil itu? Berapa orang itu? 6 orang ke mekaniknya nih. Kenapa sih kok bisa berentet gitu ya? Ingat nggak yang minta kecebong segini? Nah itu mending masih kecil gitu daripada udah ada nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, gampang rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kita masih ada di Bandung, Jawa Barat, dalam segmen podcast belusukan ke Jawa Barat. Dan kali ini kita udah kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber asli dari Bandung, Jawa Barat. Dan kali ini beliau mau cerita tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu kerja di salah satu tempat yang ada di daerah sini. Tapi mungkin nama tempatnya nggak kita sebutin nih. Dan semenjak kerja itu banyak nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa ibu-ibu di samping gue ini. Halo Bu, what is your name? Nina. Bu Nina. Iya. Oh yes. Bu Nina asli Bandung mana nih kalau boleh tahu? Aku Bandung Timur. Bandung Timur. Oke, sapa dong Bu warga Bandung Timur. Oke. Dan tahun berapa nih kalau boleh tahu kejadiannya Bu Nina? Kejadiannya sih dari akhir 2006 sampai 2016. Lebaran, mau cuti Lebaran. Oke, siap. Dan kerja di pabrik itu banyak kejadian horor atau dikit? Banyak sih ya. Banyak ya. Oke, siap. Tahan ya Bu ya. Oh ya nih, buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bu Nina kisah pengalamannya nih? Memang di situ kerjanya, awal kerja di situ. Serius kerjanya di situ. Di mana tuh? Di Garmen itu tuh awal kerja bener-bener tuh di situ. Dia awalnya cuman pernah pas lulus sekolah nunggu ijazah kerja dulu di kafe selama 3 bulan. Awalnya itu dulu sih, nggak langsung kerja di pabrik itu. 3 bulan sambil nyari kerja, ternyata keterima nih di PT itu. Itu kerjanya itu di bidang garment. Oke. Jadi bikin-bikinan blazer, impor. Blazer tuh yang kayak kemeja gitu ya? Bukan jas. Oh, jas. Jas kantor gitu, tapi impor. Jadi ada training dulu selama 1 bulan. Training itu kita tuh belajar dasar-dasar kayak masukin benang ke mesin, ke jarum mesin, terus masukin alat-alat ke mesin, kayak gimana cara membersihin mesin, di situ diajarin. Dari sekian, kalau nggak salah tuh 25 orang, itu cuma 5 orang yang keterima kerjanya itu. Dari 5 itu dites lagi, nanti masuknya ke bagian mana. Kita tuh nggak segedung. Di situ ada gedungnya itu ada 5. 5 gedung? 5 gedung. Itu 5 gedung tuh udah ada pembangunan, kalau sebelumnya cuma 4. Jadi 1, 2, 3, sama 5. Kalau boleh tahu luasnya berapa hektar tuh Bu? Luas tau Bang. Luas ya? Jadi gedungnya 5 sama kantor. Ada lahan kosong lagi. Jadi pindah lahan kosong, depan lahan kosong, depannya lapang bola. Luas banget gitu. Kita tuh dipencar dari 5 orang itu nggak barengan. Jadi yang barengan itu cuma 3 orang. Yang sisanya gedung 3 sama gedung 5 kalau nggak salah. Itu
namanya anak baru kan, nggak dikasih kerjaan lah, kerjaannya masih serabutan lah, coba ini, coba itu, masih coba-coba. Di gedung itu ada 5 line. Jadi komposisi masuk gedung nih, masuk parkiran karyawan, kantin, kesehatan, masuk ke kiri ke kanan, ini gedung 1, ini gedung 5, lurus gedung 3 sama gedung 2. Aku ke bagian gedung 1 paling jauh. Jadi jalan tuh jauh banget. Itu pertama masuk itu dikasih line 5. Line 5 itu bagian celana. Cuman bagian ngetret aja gitu, kecil-kecil gitu. Udah dari situ udah berapa bulan, 3 bulan dipindahin tuh ke line blazer. Sama itu juga cuman gitu-gitu aja lah kerjanya gitu kan, namanya anak baru kan. Kan aku udah pindah tuh ke line yang blazer tuh. Ada line 5 itu baru masuk kerja dari cuti hamil. Itu dia ngelempar air panas ke depan ke teras. Udah ngelempar, pas dia balik lagi gitu dia langsung tengkurap. Langsung tengkurap, nggak bisa apa-apa, tengkurap. Nah yang temennya yang di dalam itu teriak-teriak, nunjuk-nunjuk ke pojokan. Akhirnya kesurupan tuh, yang tengkurapnya itu kesurupan. Itu jam berapa itu? Siang. Jam 10-an lah. Jadi kalau orang Sunda tuh memejehna moyan, berjemur. Kan jam segitu, jam 8 sampai 10 tuh lagi emang yang gitu tuh suka berjemur. Lempar air panas tuh, dia tuh udah ngocokin bekas kopi, lempar gitu, dia langsung tengkurap. Nggak bisa ngapain. Dibawalah ke musolaan, ternyata kesurupan. Kesurupan. Dua-duanya sama yang tadi yang tunjuk-tunjuk itu. Nah di situ emang ada, kalau kasarnya kuncen lah ya, kuncen pabrik. Diobatin tuh sama kuncen pabriknya. Jadi dia tuh marah-marah. Siapa yang marah-marah? Yang kesurupannya itu, yang tengkurap. Marah-marah. Makanya gini, kalau Sundanya nih ya, penanta kan moyang. Jadi aku tuh lagi berjemur. Kenapa disiram air panas? Setan lagi berjemur? Iya. Gila, kayak bule ya. Oke, lanjut. Lagi berjemur gitu kan, disitu banyak pohon pinus tuh. Tapi nggak gede, potongan pinusnya nggak gede. Aku tuh lagi berjemur, ngapain disiram gitu. Jadi diobatinnya gitu, jadi ditenangin, teriak-teriak aja. Jadi siang berdua itu teriak-teriak nggak jelas gitu karena disiram air panas. Akhirnya sadar suruh pulang. Si karyawannya suruh pulang? Dua-duanya suruh pulang. Soalnya takutnya kan lemes atau gimana, dia suruh pulang aja. Sampai dicutiin seminggu nggak salah. Yang cuti hamilnya itu. Cutiin seminggu karena takut juga gitu. Kalau yang satu lagi yang tunjuk-tunjuknya enggak, besoknya kerja lagi. Jadi 2007 kan dari line 4 tuh blazer, aku dipindahin ke bagian persiapan. Persiapan itu ngerjainnya itu kayak mempersiapin kerah, ngersiapin ban celana, mempersiapkan yang aksesoris yang mau dipakai di blazer itu gitu. Aja di situ dipindahin, di situ biasa kerja gitu. Suatu ketika tuh aku lembur itu di pas bulan Ramadan, lembur jam 8. Mas lagi kerja, biasalah kalau jam 8 kan agak santai ya, kalau kerja nggak kayak siang banyak mandor-mandor. Kalau malam kan agak santai gitu. Itu ada pintu gede, itu ngadepnya ke produksi pada pulang, itu kan gelap. Jadi cutting produksi itu gelap bang, karena nggak ada kegiatan, gelap, cuman kita aja yang nyala. Jadi depan aku tuh meja sapam, ada pintu keluar itu ke musola sama WC, ke situ. Udah sholat isya, duduk lagi kan, kerja lagi. Terus ada yang lewat tuh sapam yang biasa ngabsen, ngelewatin. Jadi pintunya itu gede, geblong gitu, tapi ada lemari segini. Kalau kita duduk tuh ada segini, jadi kita ngeliat kan. Ada tuh security yang biasa ngabsen kan. Dia ngabsennya itu sesudah isya, pasti sesudah isya ngabsennya itu. Dia tuh lewat, tapi nggak belok ke kita ngabsennya, malah lurus ke produksi.
nanya tuh sama ada karyawan yang udah lama, dia tuh kerja dari tahun 1987. Wah, orang lama berarti Aku ya. lahir dia kerja. Iya. Bener, saya belum lahir. Nanya tuh, emang Sapam ada 2 ya yang absen? Kata. Enggak, 1. Kata. Itu di depan lagi nulis, kata. Di meja Sapam. Oh iya ya, ada ya. Tapi itu ada yang lewat. Terus ditanya kan ciri-cirinya kayak gimana? Rambutnya pendek, agak pendek orangnya, nggak tinggi kayak dia gitu, kayak Sapam itu. Oh katanya, emang siapa bu? Ah eta mah cenah, kalau bahasa Sundanya ya, ah eta mah cenah biasa, itu mah udah biasa. Emang siapa? Gitu. Besok lah ya cenah diceritainnya. Ternyata udah lah ya, kerja sampai pulang jam 8, pulang biasa, lembur jam 8, besoknya kerja lagi biasa, ketemu lagi kan sama si ibu itu, si ibu yang 87 itu, ketemu lagi, bu gimana, kata gitu. Siapa itu? Itu mah almarhum, kata. Almarhum. Emangnya kenapa gitu kan? Tapi kan pakai baju Sapam. Ya itu tuh meninggal di lorong kamar mandi, jatuh kadang lagi hamil. Jadi memang meninggalnya di rumah sakit, tapi kritis dulu di pabrik. Jadi lagi hamil jalan 4 kalau nggak salah. 4 bulan. 4 bulan. Jadi dia tuh suka sama anak baru. Ada anak baru, pasti dia tuh ngabesenin. Gitu. Oke. Selalu ganggu anak baru berarti. Iya, selalu ke anak baru. Kalau anak lama kan udah pada tahu. Udah tuh tanya tuh udah almarhum tuh katanya gitu kan Sapam. Udah aja. Biasa tuh udah lembur pulang ya, jam 8 itu pulang bubaran biasa gitu. Nggak ada lain sih, cuman ya pulang aja biasa gitu, ke parkiran gitu pulang. Besoknya seperti biasa berangkat jam 6 pagi. Datang ke situ jam 6:30, masuk, ngopi-ngopi dulu, gorengan lah ya bang, biasa. Di depan suka tukang jajanan tuh. Masuk biasa, kerja, pas di ruangan itu pasti jam 8 sampai jam 10 itu selalu ada wangi-wangian, bau-bauan gitu. Kayak bau bunga, kalau enggak bau bangkai. Bau bangkai? Kalau enggak bau kayak minyak rambut zaman dulu tuh. Minyak rambut? Apa tuh zaman dulu? Kayak orang aring nggak? Oke, ya. Yang pakainya itu biasanya orang tua, kayak mau ke masjid tuh suka pakai kayak gitu. Itu selalu jam 8 sampai jam 10 itu selalu. Jadi kan katanya ya, kalau yang kayak gitu-gitu tuh waktunya berjemur. Kayak yang tadi kan yang nyiram itu kan waktunya berjemur, mereka berjemur. Si makhluk-makhluk ini berjemur? Pagi-pagi. Jadi kayak yang berangkat ke depan gitu buat berjemur. Soalnya kan matahari kalau di depan itu mataharinya bagus. Itu kata siapa kok setan sering berjemur, Bu? Kata orang Sunda ya? Iya. Apa kata siapa? Kata orang-orang tua dulu sih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi pas jam-jamnya berjemur, itu jangan nyiram-nyiram air panas kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Aku suka tuh minyak rambut itu wangi gitu, wangi kakek. Terus yang belakang beda lagi baunya. Yang pinggir beda lagi baunya. Kayak gitu. Beda-beda lah, setiap orang tuh beda-beda. Pasti beda-beda nyiumnya. Nggak tahu tuh karena mungkin dianya suka sama orang itu atau gimana kan, nggak tahu. Seiring berjalan waktu pulang jam 3. Jadi nggak ada lembur. Udah nggak ada lembur tuh, udah bulan puasa tuh udah nggak ada lembur. Beda bayar juga, beda barang juga, jadi beda, nggak ada lemburan. Suatu saat kita tuh lembur, tapi aku nggak ikut. Dia cuma temen. Jadi satu jalur itu yang lembur paling 10 orang, 5 orang, nggak semua gitu. Jadi yang inti-intinya aja, yang lagi banyak kerjaannya aja. Waktu itu lembur jam 8 sama. Soalnya waktu itu nggak pernah lebih dari jam 8. Jam 8 malam? Nggak pernah lebih dari jam 8 malam lemburnya. Udah Isya, itu mati lampu. Udah Isya banget tuh, setengah 8 mati lampu. Otomatis gedung segede gitu yang kapasitasnya 1.000 orang, yang kerja cuman puluhan orang. Gelap banget. Begitu nyala, cuman 10 menit lah mati lampunya.
itu lift barang yang di belakang itu nyala sendiri turun. Tapi berisik kayak orang yang ngobrol. Di dalamnya itu berisik kayak gitu. Banyak yang ngobrol aja. Otomatis kita fokusnya ke belakang ya, yang kerja tuh. Karena berisik banget ada yang ngobrol gitu di belakang. Tapi lampu yang paling depan, itu kan kalau lift kan di belakang ya, paling belakang lift. Ini lampu yang paling depan itu pecah. Pecah. Lampu yang di atas. Yang neon panjang tuh Iya. pecah. Padahal itu di situ gak ada yang kerja. Jadi yang kerjanya cuma di tengah, di bagian tengah aja yang kerja. Itu pecah. Nggak tahu kenapa pecah. Mekanik tuh panggil mekanik, dibenerin. Katanya besok aja ya dibenerinnya, jangan sekarang gitu. Takutnya pecah lagi. Padahal itu nggak apa-apa bang, nggak ngebul, nggak ada koslet lah kata mekaniknya. Tapi karena mungkin mekaniknya senior, yang ngerjainnya senior, itu udah tahu. Biasalah ada yang ikut lembur. Ya ada ikut lembur. Ada yang katanya ada yang ikut lembur, nggak dijelasin tuh. Pas hari itu nggak dijelasin kenapa gitu. Padahal nggak ngebul, nggak ada konsep juga. Nggak dijelasin, cuman dia ngomongnya biasalah ada yang lembur. Tinggalin sama mekanik, udah beres kerja, biasa pulang jam 8, beres-beres, keluar, absen, biasa ngambil motor gitu biar pulang. Biasa besoknya kegiatannya biasa kerja lagi kayak gitu kan. Barulah di situ dijelasin sama mekaniknya. Apa tuh kata dia? Sebenarnya yang di lift itu menunjukkan aku tuh ada. Nah dari situ mulai ada cerita juga di lift itu dulunya. Jadi ada yang bersih-bersih lift tuh bawah lift. Itu liftnya jatuh loh, nimpa yang lagi bersih-bersih itu. Nimpa? Meninggal di tempat. Ya Allah, serem banget. Nggak kritis, nggak apa, langsung meninggal di situ. Oh iyalah ketiban, begini maksudnya? Kan dia lagi bersih-bersih tuh di kolong, itu kan di atas tuh, liftnya di atas kan. Gede tuh bang, segede gini, ruangan gini. Iya, lihat barang. Ya. Barang kan buat ngangkatin kain rolan gitu kan. Itu lagi bersih-bersih, langsung nimpa. Itu, meninggal di tempat juga. Jadi salah satunya yang sosoknya tuh itu. Yang mungkin terganggu juga, yang harusnya jam 8 atau malam tuh sepi kan. Itu masih ada yang kerja gitu. Lembur lagi nih bang, itu posisinya sama. Jadi lemburnya tuh separuh-separuh, nggak banyak kan. Itu nggak mati lampu. Tapi kan kalau bagian cutting di belakang itu gelap. Jadi yang nyala cuma tengah aja yang ada orangnya. Itu ada yang jalan di meja cutting. Jadi jalan aja gitu meja cutting gitu. Sosoknya itu. Kayak perempuan katanya. Semuanya lihat. Yang lembur itu semua lihat. Sosoknya katanya kayak perempuan jalan kaki gitu. Dari situ udah mulai tuh pada nggak mau lembur. Takut kan. Tapi ya namanya kerja gimana lagi bang. Iya benar, tuntutan kerja ya. Apalagi bayarnya rewelan. Kita ada salahin. Yang apa-apa nggak target kita salahin. Gitu kan. Kerja seperti biasa. Udah tuh kejadian yang jalan itu udah kerja biasa. Nah, setelah beberapa bulan tuh gak ada kejadian bang, los aja gitu ya. Baik-baik aja tuh. Baik-baik aja tuh, nggak ada kejadian. Pertengahan 2007 mau ke akhir, itu parah-parahnya. Jadi awalnya itu yang kesurupan itu cuma satu, ada satu orang. Dia tuh teriak-teriak. Jam berapa tuh mulai kesurupan? Abis lohar. Selalu kejadian itu abis lohar. Nggak pernah sore atau malam tuh enggak. Pasti abis lohor tuh 1:30, abis zuhur tuh 1:30. Awalnya tuh dia teriak-teriak tuh. Len 1 itu teriak-teriak. Dibawalah ke musola. Mungkin kalau musola tuh kan sakral ya. Harusnya. Itu kan salah tempat sholat, tempat ibadah gitu kan. Tapi ternyata sebaliknya. Jadi malah nambahin. Gimana tuh maksudnya nambahin? Jadi yang kesurupannya makin banyak. Yang asalnya 2, 5, 10, semua dikumpulin di musola. Sampai 10 orang? Lebih malah. Lebih. Makanya pas kejadian itu, kita tuh sudah keluar sama supervisor. Keluar katanya. Baca doa, zikir katanya.
karena memang jadi tambah banyak bang. Oh, nyamber gitu ya. Jadi Itu yang kesurupan itu dia ngomong apa aja, Bu? teriak-teriak gak jelas aja. Teriak-teriak aja. Teriak-teriak gak jelas aja. Yang satu tuh lihat satu sosok, terus nyember gitu. Jadi banyak aja. Yang harusnya sholat pas sakral gitu kan, malah jadi horor. Iya. Suruh jadi supervisor keluar. Jadi keluarnya tuh keluar yang pintu yang ada nyiram air panas itu, keluar dari situ semua. Kata supervisor, zikir, berdoa gitu kan. Sampai dipulangin 2:30. Yang harusnya pulang jam 5 itu pulang 2:30 karena takutnya kan tambah banyak ya. Iya. Jadi udah pulang aja gitu. Itu bang yang namanya kesurupannya ya. Teriak-teriak, guling-guling itu bang. Awalnya tuh satu dipegangin nih sama temennya nih. Yang megang ini kena. Oh, sampai yang megang juga. Kayak gitu aja jadi sampai bertambah gitu kan. Ada tuh yang kasarnya kalau gitu kuncen pabrik lah ya. Pabrik ada kuncinya. Ada kuncennya lah. Jadi buat nyembuhin yang kayak gitu kan. Sembuhin lah sama itu. Sembuhin satu-satu gitu kan. Sampai ngundang yang tokoh di situ. Sampai ngundang ustadz itu lah yang dekat pabrik gitu. Sampai satu persatu sembuh. Akhirnya dipulangin tuh 2:30, udah pulang aja, nggak kondusif gitu ya. Udah pulang aja. Pulang semua gedung tuh pulang. Pulang karyawannya? Semua gedung tuh pulang, nggak ada yang kerja lembur, nggak ada. Semua pulang. Selama sebulan itu nggak ada yang lembur pokoknya. Oh iya, kerja normal. Kerja normal aja dari jam 7 sampai jam 3. Udah gitu besoknya biasa aja kerja biasa aja jam 6, pulang jam 3 gitu kan. Setelah beberapa bulan kemudian tuh kan beberapa luas nggak ada apa-apa. Beberapa bulan kemudian kesurupan lagi bang. Itu yang kesurupannya lan 5. Jadi kita tuh kan udah beda formasi ya dari awal aku kerja. Itu kan asalnya lan 5-nya di depan. Jadi 1, 2, 3, 5, 4, 5. Kalau pas kesini lan 5-nya di atas, di lantai 2. Yeah. Nah yang kesurupan awalnya lantai 5 dulu. Awalnya itu 3 orang. Kesurupannya 3 orang dulu. Udah gitu nama banyak tuh bang yang kesurupannya sama orang kating. Itu awal kesurupannya gimana Bu? Itu sama abis zuhur juga. Tiba-tiba gitu aja kesurupan, terus nyamber atau gimana? Pulang dari WC, dari sholat, itu katanya ya, kata temannya itu bengong gitu. Kayak yang kesamber gitu. Bengong, tiba-tiba cerit-cerit. Dipegangin tuh sama temennya kan, dipegangin kan. Itu yang megangin ini jadi cerit-cerit juga. Nyamber ya? Jadi 5 orang, 10 orang. Diturunin kan ke musola lagi. Diambil ke musola lagi. Orang cutting kena lagi. Yang di bawah itu kena lagi. Disembuhin lagi tuh sama kuncennya itu kan. Sama ada lagi tokoh yang di situ dipanggil lagi. Yang lebih parah itu yang orang cutting. Yang lagi hamil. Dia tuh gak mau sembuh. Dia tuh gak dibawa ke musola. Jadi cuma duduk aja di cutting itu. Jadi disembuhinnya di situ aja katanya, jangan dibawa ke musola. Soalnya kan di musola banyak orang. Takutnya kan ketendang atau gimana gitu kan. Lagi hamil 7 bulan waktu itu. Sampai meronta-ronta. Jadi yang paling kuat itu yang hamil itu. Sosoknya yang itu dalam kesurupannya. Yang hamil itu yang kuat tuh. Sampai dipegangin sama 5 orang tuh. Dia tuh kuat banget. Karena ya katanya tuh memang ada mekanik yang megangin. Mekanik senior. Jadi itu begitu disembuhin, dia tuh gak mau sembuh. Malah bilang gini. Kalau Sundanya nih ya, kasar kan. Orang mah kayak ieu. Jadi dia tuh pengen jumper. Oke, pengen perutnya. Bayi yang di dalam perut tuh. Orang mah kayak ieu. Dibujuk sama tokoh di situ, sama kuncian di situ juga dibujuk. Jangan, ini punya orang. Jangan gitu. Yang lain aja jangan itu. Ternyata setelah dibujuk, bukannya nyerah, dia tuh minta buyur segini. Tahu buyur nggak bang? Itu. Kecebong. Kecebong di air.
Iya, yang anak kodok gitu. Oke, ya. Minta kecebong segitu. Buat apa? Ya, mungkin pengganti itunya. Nah, setelah minta kecebong nih, minta kecebong segini gitu. Dengan nego, tapi tetap dianya pengen kecebong. Oke, katanya gitu ya. Di sama kuncennya, oke gitu. Gak apa-apa, asal jangan diambil nih gitu. Sembuh lah, ceritanya sembuh. Sembuhnya itu jam 3. Jam 3 sore. Kita masih pada di luar, belum pulang. Karena kan itu masih ada yang itu. Jam 3 tuh baru sembuh, dipulangin, dikasih cuti seminggu. Yang hamil ini itu, nih? takutnya kan gimana-gimana kan keadaannya kan bayinya. Takutnya sakit atau gimana. Kok biasanya kan kalau yang ketempean yang gitu tuh suka sakit. Udahnya tuh udah suka sakit gitu. Iya sih, badan para sakit-sakit ya. Gitu pagi lagi hamilan. Cuti nih seminggu. Jelang sebulan kalau nggak salah. Itu tuh banyak yang hamil tuh, ketahuan banyak yang hamil. Kan biasa kalau nikahan tuh suka barengan bang. Kalau misalnya udah lebaran gitu kan nikahannya kan. Nah itu hamilnya barengan. Ada yang jalan 3, ada yang jalan 4 bulan. Itu serentak dalam waktu sebulan kurang lebih itu keguguran semua. Yang hamil itu? Berapa orang itu? 6 orang kalau nggak salah. Semuanya keguguran? Iya. Jadi bertahap tuh berkeluarnya kayak hari ini si A, minggu besok si B, besok lagi si C. Yang pokoknya rata-rata usianya segitu. Usianya tuh sampai jalan 4 bulan. Kan pernah ya nanya ke mekaniknya nih, kenapa sih kok bisa berentet gitu ya? Ingat nggak yang minta kecebong segini? Nah itu mending masih kecil gitu daripada udah ada nyawanya. Kan kalau yang cutting itu kan udah ada nyawanya 7 bulan gitu. Oke. Daripada itu kan mungkin minta itu aja kecebong. Yang baru? Yang baru. 6 orang sama mandor itu termasuk. Jalan 4 bulan waktu itu. Dianya keguguran. Selang beberapa bulan tuh ada yang kesurupan lagi bang. Oke. Hobi berarti kesurupan tuh tempat ya? Iya. Gila ya. Hobi banget tuh. Kesurupan lagi tapi dia nggak minta apa-apa. Oke. Cuman ya mungkin lewat aja lah kayaknya. Cuman say hi aja. Tapi memang sebelumnya ada yang meninggal. Di line itu, line 1 tuh ada yang meninggal. Meninggal apa? Sakit. Dia sakit. Tapi nggak tahu ya. Walau alam sakitnya kenapa gitu kan. Yang namanya di pabrik itu walaupun kecelakaan sedikit aja kalau misalnya udah misalnya ditandain bat itu kan ya gitu pasti meninggal. Oke. Berjalan lah biasa. Beberapa bulan kemudian yang kesurupan kan. Itu katanya awalnya itu dia lihat yang udah meninggal itu jalan-jalan di land. Jalan-jalan gitu. Padahal udah meninggal orang itu. Kesurupan lah itu. Yang satu itu. Jadi cuman biasa aja kesurupannya, nggak minta apa-apa, nggak gitu-gitu, nggak. Gila ya, bahaya banget di pabrik kesurupan mulu hobinya. Iya bang. Bahaya sih. Takutnya kita yang kena. Iya, psikis juga itu. Oke. Berjalan waktu beberapa bulan, 2 bulan itu nggak ada bang. Nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya 2009 tuh ada pembangunan ya bang. Ada pembangunan gedung baru. Jadi kan tadi masuk ke kiri ke kanan ya. Kan gitu kan. Ke kiri ke kanan ada jalan lagi tuh pinggirnya. Ada lahan kosong di depan pabrik. Aku tuh ada lahan kosong itu dibangun. Jadi gedung baru. Gedung baru. Yang fungsinya katanya tuh untuk penyimpanan barang ekspor. Jadi nanti kontainer masuk ke situ semua. Mulailah pembangunan nih. Dari mulai tanam besi, paku bumi, gitu-gitu kan. Terus anehnya tuh pembangunannya itu sangat tertutup. Orang-orang nggak boleh tahu lah ya kayak dibangun bisa gitu kan. Kan tertutup nih bang pembangunannya. Kan biasanya kalau pembangunan besar tuh pakai molen. Di pembangunan itu nggak pernah lihat molen keluar masuk. Jadi maksudnya truk molen? Iya, truk molen tuh nggak ada. Jadi kayak yang pakai manual aja gitu tuh. Ya kan otomatis naikin ke atas tuh pakai tenaga manusia kan. Dieret gitu, ditimba gitu kan. Ditimba. Terus anehnya tuh di situ ada kejadian bang. Pas lagi naikin coran. Jadi si coran itu masukin ember, di atasin kan, dieret kayak ditimba gitu.
Terus anehnya kenapa si pekerja itu, jadi gini bang, kalau misalnya kita mau ngatasin coran, ya ada kotak di bawahnya, jadi bisa dinaikin. Jadi si corannya taruh situ. Nah si abang-abangnya itu nggak tahu kenapa pengen naik gitu, kayak yang pengen naik situ. Dia tuh naik mau ke atas, ceritanya ikut ke atas lah ya, ikut ke atas itu buat ituin coran. Dan naasnya itu si eretan itu yang bulat tuh, kalau yang di sumur tuh kan kecil ya, segede gini kan, yang pakai karet gitu kan, itu tuh gede segini. Dan itu tuh jatuh bang, jatuh. Kalau misalnya logikanya kurang kenceng, itu kan udah lama, udah berapa hari lah gitu kan dipakai, itu eretannya udah berapa hari dipakai, itu jatuh langsung nimpa si abangnya itu yang naik di kotak coran itu. Dan yang di atasnya yang ngeret tuh itu ikutan jatuh bahkan otomatis kalau itu jatuh tuh kita megang jatuh juga. Itu si abangnya itu kritis, dibawa ke rumah sakit. Si abang yang jatuhnya itu kritis, kalau yang di bawah itu meninggal di tempat. Ini Bu Nina tahu kejadian ini dari siapa nih? Kan emang kita tuh gerbangnya pas banget di situ. Jadi pas jatuhnya tuh tahu, wah gitu. Si eretannya tuh jatuhnya tahu. Tapi kan kita tahu jatuhnya, tapi tahu meninggalnya itu dari mekanik. Mekanik yang nolongin di situ. Dia langsung mekanik tuh pada keluar gitu. Dari itu keluar liatin, ternyata yang si abang yang naik itu meninggal di tempat. Kalau yang nyeretnya yang di atas yang jatuh itu kritis, tapi halnya meninggal juga. Dua-duanya meninggal. Dua-duanya. Tapi nggak booming, jadi ditutup-tutupi lagi. Nggak booming, jadi nggak ada polisi, nggak ada apa-apa. Masuk media atau berita gitu? Nggak ada. Nggak masuk, polisi pun nggak tahu? Nggak ada. Keep silent ya? Jadi kayak yang, udahlah, ada bang duka gitu buat itunya, udahlah gitu, jangan digede-gedein gitu. Biasa pembangunan, biasa berjalan, sampai jadi itu 2010. Oke, 2010. Pertengahan 2010. Jadi hampir setahun lah. Nah dari situ udah berjalan, kesurupan lagi tuh di gedung baru. Di gedung baru tuh kesurupan lagi. Di gedung yang baru dibangun kemarin? Iya, jadi lantai 2-nya. Soalnya kalau lantai 1 itu dipakainya buat stok-stok buat ekspor. Kalau di atasnya produksi. Kesurupan, tapi nggak ada apa-apa tuh bang. Itu nggak ada, cuma kesurupan biasa aja, cuman teriak-teriak kayak gitu-gitu bang. Dia itu bisa kerja lagi. Itu di tahun itu udah nikah, udah punya anak 1, 2012 kalau nggak salah. Oke, anaknya gini ya, belakang layar ya? Iya, yang paling gede. Yang paling gede. Oke. Itu kesurupan biasa, kayak di jalur biasa, kesurupan. Nah di situ tuh inisiatif dari kuncennya, jangan dibawa ke musola, karena yang udah itu kalau dibawa musola matang banyak. Nyamber ya? Nyamber kan, yang namanya kenapa sih tempat sakral tapi kok nyamber gitu. Udah gitu bawa kantor aja deh, bawa kantor nih. Itu cuman 10 orang kalau salah. 10 orang. Tapi yang lainnya sembuh biasa, udah biasa lagi gitu, cuma sebentar lah. Ada nih yang satu kuat banget, udah bawa kantor aja, jangan di situ. Bawa kantor tuh, kantor kan di depan. Di depan, jadi sebelum ke gedung aku kan kantor dulu, jadi bawa ke depan. Kata kuncennya, ambil minum, katanya gitu, ambil minum. Ada anak baru tuh, Cindo. Cindo tuh apa? Cina Indo, bukan? Cina Indo. Dia anak baru seminggu kerja, cowok, ganteng mas. Oh makasih. Ganteng. Terus ambil minum, katanya. Dia tuh ambil minum ke belakang kan, ambil minum. Begitu dia masuk, si yang kesurupannya bilang gini, sambil nunjuk, bahasa Sundanya gini, "Tak, aing mah yang eta. Tak, aku pengen dia. Pengen yang Cindo itu. Dia baru masuk pintu, bawa air, ditunjuk sama orang yang kesurupan. Aku tuh pengen dia ya. Aku pengen dia. Sampai gini-gini kan. Aku pengen dia. Enggak, kata kuncinya gitu. Enggak. Tapi kekeh dia tuh pengen si cowok itu. Singkat cerita,
nego lah ya. Karena kan itu kan di kantor jadi tertutup bang, jadi nggak bisa sembarangan masuk. Kalau di luar kan ada mekanik kan, kalau di situ nggak ada, nggak bisa. Jadi cuman pejabat-pejabatnya aja yang di dalam kan, yang kayak mandor yang gitu kan, nggak bisa katanya gitu. Nego, usut punya usut, diganti tuh sama kepala kerbau. Kepala kerbau. Kerbau hitam. Jadi nggak tahu ya dikuburnya di mana nggak tahu, tapi intinya tuh dia tuh gantinya itu aja. Oh, jadi dari pihak pabrik itu ngasih kepala kerbau. Berapa? 2 tadi? Iya. Jadi kepala kerbau hitam. Nah, katanya gitu. Lucunya tuh si Cindo itu nggak masuk tuh besoknya. Tanya, nggak masuk, kenapa nggak masuk? Takut mati ya lu. Takut mati. Takut tembalin katanya gitu. Iya. Nggak masuk tuh si Cindo itu. Singkat cerita itu udah ditembalin tuh si kepala kerbaunya. Tahu udah gitu. Tahun ke tahun aman lah bang, kayaknya aman lah ya, sembahannya aman gitu. Dari tahun tuh nggak ada tuh. Nggak ada kesurupan lagi? Cuman kecil-kecil gitu, jadi cuman teriak-teriak aja 1-2 gitu bang. Jadi cuman ya gitu aja sih, yang cuman kesambar-sambar aja gitu, nggak sekronis kemarin tuh yang minta tumbalan gitu kan. Minta kecebong gitu. Jadi sampai waktu itu kok nggak salah 2014 deh, 2014 itu ada kejadian kan depan pabrik aku tuh ada flyover. Itu jam 2 malam ada yang terjun bebas dari atas, itu meninggal dunia di tempat. Lompat meninggal dunia di tempat ya. Kalau anak pabrik udah pada tahu ya, mungkin karena di sini nggak dapet, dia sasarannya keluar. Terus itu juga nggak rame-rame, nggak misalnya kan ada beritanya nih atau bunuh diri atau gimana, nggak ada. Jadi ada banyak aja. Itu yang lompat siapa cowok? Bapak. Katanya sih ada yang bilang orang gila, ada yang bilang ada yang frustasi lah atau gimana. Tapi kalau orang pabrik kan udah tahu, pasti maksudnya ke situ gitu. Nggak dapat orang pabrik, dapetnya orang luar. Udah gak ada apa-apa lagi tuh bang, normal lah ya, karena mungkin bagus sukunya atau gimana gitu. Terakhir aku kerja tuh lagi hamil yang kecil 5 bulan. Kan aku stop kerja, jadi aku tuh stopnya tuh barengan sama yang mau cuti lebaran. 3 hari sebelum lebaran itu dia meninggal bang. Kan kalau misalnya sebelum lebaran itu, seminggu sebelum lebaran itu gudang terus sudah bersih, udah clean gitu kan. Nah ada satu pekerja, dia tuh naik ke hanger. Jadi kalau misalnya di gudang tuh gini bang, hanger itu 2 atas bawah. Jadi tinggal digantung-gantungin gitu aja blazernya. Dia tuh posisi di atas. Emang banyak sih bang, gak seorang, banyak. Tapi pas lagi bersih-bersih, kata mandornya gini, turun gitu. Karena memang udah ada suara ceket itu dari besinya tuh. Jadi udah kayak nggak bisa nopang lagi. Yang lainnya turun, cuman dia nggak turun. Nggak tahu nggak kedengeran atau dituliin, nggak tahu ya. Hei turun katanya, nggak mau turun bang. Dan akhirnya itu si hanger yang atas itu yang di 2-nya itu lepas, nancep di sini, nancep di tengah tembok, nancep aja gitu. Jadi melayang. Sama orang-orang ya? Iya. Wah gila. Jadi gini aja bang di tembok. Astagfirullah. Di dada banget. Itu cewek yang kena? Cowok. Anak baru lagi. Terus itu juga nggak heboh. Nggak ada polisi, nggak ada. Pokoknya ya tutup aja. Jadi yang tahu tuh cuman orang pabrik aja. Dan katanya ya, kata orang tuanya kan datang ke pabrik kan untuk mungkin dapat santunan gitu kan. Itu sebelum berangkat kerja tuh dia salim sampai 5 kali. Salim? Anaknya itu, si korban itu? Salim dulu, berangkat mah gitu. Udah pergi, baik lagi, salim lagi. Ya nggak ada firasat apa sih ya. Yang namanya orang mau meninggal juga kita kan nggak tahu ya firasatnya kayak gimana. Itu bener-bener geger karena tragis aja gitu. Sampai nancep di tembok ya? Nancep di tembok bang. Jadi si hanger itu turun, kebayangkan berat jas itu, kebayangkan? Iya kan, bayangin. Berat banget. Itu sampai nancep serok gitu si bajunya ini. Karena kan penuh.
Karena kan kalau mau lebaran kita kan langsung stok gitu kan. Itu sih yang terakhir itu. Yang terakhir kejadian yang bener-bener tragis tuh itu. Di balik yang tukang bangunan gitu sama yang hamil tuh. Aku tuh suka nyerita tuh ke bapak almarhum ya. Pak, di pabrik terus ada kesurupan nih gini ya gitu. Kesurupan massal gitu, minta tumbal lah gitu. Ternyata bapak aku tuh tahu dulunya itu sebelum berdiri pabrik itu yang masih lapang, masih kebun. Di situ tuh pernah ada kecelakaan pesawat penumpang. Tapi saat kecelakaan kan banyak mayat nih. Ya itu tuh banyak keluar ular gitu. Tapi kan logikanya kalau kebun segede gitu, bukan hutan lah ya, masa banyak ular sih gitu ya. Itu ular bang, ular itu banyak gede-gede katanya. Jadi bapak aku tuh posisinya masih SD situ tuh. Udah lama banget berarti ya. Itu tuh awalnya tuh gitu, itu tanah lapang ada kecelakaan pesawat. Mungkin katanya karena ya katanya arwah-arwah di situlah katanya yang penasaran katanya gitu. Terus juga dengar juga dari mekanik senior. Dulu itu yang sebelum bangunan baru itu kan ditutup bang. Jadi lahannya tuh ditutup. Itu tuh ada sumur. Katanya di situ ada mayat yang dibuang, perempuan. Kata mekanik tuh. Jadi suka ada dia tuh perempuan lewat di situ pakai baju merah. Jadi penasaran gitulah yang meninggal di situ tuh. Jadi di situ horornya tuh itu karena itu gitu. Nah nih Bu Dina, kan tadi ada karyawan 6 ya sampai keguguran secara bersamaan lah ya, mungkin jaraknya nggak terlalu jauh. Itu 6-6-nya ini keguguran itu di rumah atau pas lagi kerja di pabrik? Kebanyakan di rumah. Di rumah. Ada yang jatuh, pleset gitu kan, jatuh. Ada yang tiba-tiba keguguran aja gitu. Terus dari pihak keluarganya apa yang diklaimnya apa tuh? Ya, kalau Mungkin pihak, ada yang ke orang pinter kah atau apakah? Ustadz enggak kah? sih. Kalau pihak keluarga ya mungkin ya ikhlas aja lah, mungkin ya bukan rezeki. Karena kan mungkin pihak keluarga yang kayak mamanya atau siapapun kan nggak tahu cerita yang di pabrik gimana. Oh iya. Kalau yang orang yang hamilnya kan pasti tahu, wah mungkin itu. Kalau keluarganya pasti nggak tahu. Tapi kan kalau entah kebetulan entah apa ya, secara bersamaan gitu ya. Karena sebelumnya terjadi ada insiden, kalau minta kecebong gitu kan, dan kejadian itu 6-6-nya secara bersamaan keguguran gitu kan. Walaupun tempat yang berbeda. Beda-beda orang sih bang. Ada yang karyawan, ada yang mandor. Nah terus sekarang pabrik itu sekarang masih berdiri Bu? Masih. Masih. Okay. Malahan tambah gede. Gede ya? Jauh, pabriknya jauh nih, jauh banget. Malah tambah gede bang. Malah pembangunannya gede-gedean sekarang. Maju berarti ya. Tapi kan dulu itu tahun 2007, kalau nggak salah 2007 atau 2008 itu di situ harus clear pabrik. Oke. Tapi malah jadi makin gede. Yang lain mah udah nggak ada. Tapi itu masih berjaya sampai sekarang. Oke, itu mah kita nggak tahu ya. Urusan yang di atas, bukan Tuhan. Politik itu. Ya intinya alhamdulillah bisa menopangin juga ya perekonomian warga sekitar ya yang kerja. Nah nih Bu, untuk masalah kerja waktu itu berarti nggak ada shift 2, shift 3 waktu itu? Ada shift-shiftan itu malah pas aku keluar. Pas aku keluar baru tuh ada shift-shiftan. 2000 berapa tuh? 2017. 17. Okay. Ada shift siang malam. Jadi yang kalau siangnya biasa jam 7 sampai jam 3, kalau malamnya itu jam 3 sampai jam 12. Oke, berarti berkembang tuh setelah Ibu Nina keluar. Iya. Jatuhnya kan kalau ada penambahan shift berarti kan bagus tuh ya, produksi jalan terus. Makin banyak pemesanan. Dan untuk pabrik tersebut waktu yang kuli ketiban itu ya Bu ya. Ada dapat kabar kalau ada yang gentayangan kah sosok itu, si kuli-kuli itu yang ketiban itu? Kalau kuli-kulinya sih enggak bang. Ada. Cuman kalau malam tuh suka ada yang kerja gitu. Tapi kurang tahu ya kalau misalnya itu kulinya atau penasaran atau enggak, kurang tahu. Tapi kalau misalnya cerita dari sapam, terus mekanik kan suka ada yang lembur tuh. Kalau mekanik kan pasti ada yang piket.
itu suka ada katanya kayak kerja kaltek. Surat aktivitas kerja ya. Kayak tadi juga barusan ada tuh yang ngetok-ngetok pintu di apartemen ini, pas ada tim keluar gak ada. Gokil. Siang-siang yang be Iya, puasa lagi. kita berdampingan dengan mereka. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bu Nina ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, setiap pekerjaan pasti punya resiko ya. Dan kadang kita kerja di tempat yang banyak makhluk-makhluk yang iseng gitu. Apalagi makhluk-makhluk yang bisa menghilangkan nyawa. Iya, memang dia nggak bisa ngebunuh kita secara pakai pisau atau pakai apapun. Tapi kan secara gaib dia bisa membuat kita menjadi sakit. Dan lama-lama ya itulah. Dan balik lagi, umur ya hanya Allah yang tahu, kesehatan atau rezeki hanya Allah yang tahu. Tapi kita meminta kepada Allah, minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Apalagi dari godaan teman yang bilang 100.000 pakai dulu, besok diganti, itu sering terjadi. Ujung-ujungnya main blokir-blokiran nomor WhatsApp. Jangan sampai lah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak ya Bu ya. Nah nih Bu, mau tanya Bu, kalau di Bandung ini ada berapa lampu merah sih Bu? Banyak lah Banyak. Bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.